Nah, tadi tuh sudah diketahui penyebab-penyebabnya kulit menjadi kering. Nah, Ya, tanda-tandanya kita udah mulai worry nih. Ini tuh udah kering nih berarti gitu. Kita bisa tahu ketika kulit kita udah kering itu seperti apa? Apakah sampai harus flaky-flaky keluar baru kita nyadar itu udah kering, atau sebenarnya dari stage awal kita udah bisa tahu? kalau kita dari stage awal tuh udah ngerasa nggak enak sih sebetulnya ya kalau kita memperhatikan. Eh, Kalau Kayak misalnya ketat mandi gitu ya, ya? iya. Kalau kita habis mandi atau kita habis main air, tuh kulit rasanya kayak kenceng gitu, ketat gitu, nggak enak. Heeh, heeh, Terus kadang-kadang gatel. Terus heeh. kadang-kadang kalau dilihat kulitnya tuh berubah kayak agak apa abu-abu gitu warnanya, atau berubah agak merah-merah atau bersisik gitu ya. Atau dia Abu-abu timbul monyet bisa, nggak sih, Dok? iya, kayak ada debunya gitu loh. Jadi kalau kita sapu gini terasa di kulit Heeh, tuh apa kayak ada pakai bedak nggak jelas gitu. Jadi heeh, kayak ada heeh. debu-debu sisa-sisanya gitu. Nah, itu Oh, oke. tanda-tanda kulit kering. Nah, orang yang mengalami gejala-gejala kayak gitu, itu perhatiin lagi. Kebanyakan bisa sembuh dengan memperbaiki pola hidupnya aja. Mandinya jangan kelamaan, Oh. mandinya jangan panas-panas gitu. Terus ngandukinnya juga yang lembut-lembut gitu. Rokoknya stop gitu-gitu. Jadi sebenarnya Mm-mm. asal tahu gejalanya, buru-buru kita beresin, biasanya beres. Oh, oke. Jadi kita harus tahu dulu dari awal tanda-tandanya dan buru-buru diberesin gitu ya. Iya, iya. Nah, cara ngeberesinnya, Dok. Ya tinggal pertama kita lihat dulu nih penyebabnya apa. Kan tadi udah banyak nih, apakah penyakit, apakah hormonal, apakah cuacanya kena matahari atau kebiasaan yang buruk tadi mandi sukanya mandinya air hangat tapi yang cenderung Aku, panas. Nah, aku. ya itu. Ya udah tinggal diturunin suhunya. Jadi kalau misalnya airnya Ah. mendekati panas yang sampai beruap-uap gitu, Mm-mm. turunin suhunya supaya lebih dingin. Kalau umpama bisa, mandinya air dingin aja. Kalau kedinginan, mandinya jangan malam-malam, mandinya agak sore. Kemudian lihat lagi kalau misalnya kulit keringnya itu diakibatkan karena kontak dengan sesuatu yang zat kimia yang tidak cocok dengan orangnya, misalnya tadi ya ada alkohol, ada uh, pemutih, atau Uh-uh. mungkin deterjen, atau mungkin bahkan sabun mandi kita itu juga bisa bikin kulit jadi kering kalau dia terlalu banyak pewarnanya atau terlalu menggunakan pewangi atau dia kurang kandungan pelembabnya, itu bisa jadi membuat si Hmm. kulit jadi kering ketika kita menggunakan. Atau kita sering ke zat kimia yang ada di kolam renang, klorin, kalau kita kena Mm-mm. itu bisa juga jadi kering kulitnya. Nah, kalau udah tahu penyebabnya, diobati penyebabnya. Jadi kalau misalnya terlalu tiap kali kering kalau habis berenang, ya diusahakan mandinya sebersih mungkin, sesudah berenang menggunakan sabun yang lembut, kemudian segera dipakai pelembab setelah selesai mandi. Kalau misalnya penyebabnya karena diabetesnya, dikendalikan diabetesnya. Kemudian baru tinggal dilanjutkan pola hidupnya yang baik, kemudian ditambahkan dengan perawatan bagian kulit keringnya. Oke. Tapi itu perawatan secara apa yang kita bisa lakukan. Tapi kita Ya, suka nggak nyadar nggak sih, Dok, kalau misalnya apa yang kita konsumsi itu juga sebenarnya mendukung kulit untuk semakin kering gitu. Ada nggak? sebetulnya kalau dibilang pola makan mendukung kulit, iya. Karena untuk kulit yang glowing, kulit yang sehat, kulit yang lembab, itu Mm-mm. selain faktor genetik tentunya makanan juga butuh. Nah, makanan yang bentuknya sebetulnya mirip sih dengan pola hidup sehat pada umumnya. Karena untuk kulit yang baik butuh vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, butuh zinc, butuh selenium, dan juga butuh berbagai antioksidan. Itu semua ada di buah dan sayur. Kemudian untuk membentuk si proteinnya, membentuk Mm-mm. kolagennya, kita butuh Mm-mm. sesuatu yang berasal dari hewani, yaitu Mm-mm. daging.
Dagingnya bisa kita dapat dari ikan, diutamakan ikan yang berlemak kayak salmon gitu ya, kembung. Uh, atau bisa juga dari ikan, dari telur itu bisa. Jadi buah, sayur, protein itu sangat penting dan juga lemak baik juga penting. Jadi makan alpukat itu bagus untuk kesehatan kulit. Kemudian selain buah dan sayur juga sayur kacang-kacangan, biji-bijian itu juga bagus karena banyak mineralnya, banyak vitaminnya untuk mendukung si kulitnya supaya bisa berfungsi dengan baik, bisa shiny. Aku tuh suka dok protein, tapi kayak daging-daging tetelan, jeroan gitu dok. Capek nanti deh, langsung gitu. Iya, nanti bukan kulitnya yang glowing, bukan kulitnya yang sehat, tapi Tetel yang malah. nanti jadinya kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, terus berobat deh. Jangan. Kayaknya iya deh, aku kayaknya udah mulai deh, karena aku tadi kelingan dok, mungkin kebanyakan ini ya, makan jeroan ya. Apa? Iya, jeroan sekali-sekali boleh. Kalau hatinya itu kalau dimakan sekali-kali bagus untuk kesehatan kulit, tapi jangan sering-sering. Semua sih, mau hati ayam, hati sapi boleh, tapi jangan sering-sering ya, kembali lagi. Jangan makan hati. Kalau itu nanti jadi langsing karena nggak makan-makan. Makan hati doang dan air mata ya. Nah, itu tadi makanan-makanannya ya. Jadi ada protein, terus sayur dan juga buah. Udah dicoba nih dengan treatment makanan gitu ya dok ya. Terus juga udah dicoba nih dengan perawatan. Tapi ternyata perawatan sendiri di rumah. Tapi ternyata masih juga nih kering gitu. Kapan seseorang itu perlu akhirnya harus ke dokter dan memeriksakan kondisinya?